Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Kami di sini akan menyampaikan materi tentang menyusun perencanaan dan mempraktikkan presentasi yang efektif. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Askia Asyami dengan NPM 2050309093. Yang kedua ada Raihan Azman Zulfikar yang dengan NPM 2050309096. Dan yang kedua ada Agung Gunawan Nawawi dengan NPM 2050300120. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Chandra Maulida dengan NPM 2050300121. Adapun beberapa materi yang akan kami sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama ada pengertian presentasi, yang kedua tujuan presentasi, yang ketiga ada tahapan presentasi, dan yang terakhir ada prosedur praktik presentasi. Baiklah, materi pertama tentang pengertian presentasi yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu dikutip dari thepublishstore.com, pengertian presentasi menurut Erwin Sutomo, beliau mendefinisikan presentasi merupakan berbicara, menyampaikan ide atau gagasannya secara lisan di depan audiens. Karena disampaikan secara lisan, tidak heran jika proses penyampaiannya pun akan terlihat aktif di depan audiens dan memang dituntut untuk aktif, agar audiens tidak bosan saat mengikuti presentasi. Maka dari itu, seorang pembicara disebutkan oleh Erwin Sutomo itu sendiri penting sekali untuk memiliki keterampilan untuk berbicara di depan umum secara menarik dan tidak membosankan. Dan juga presentasi ini merupakan kegiatan berbicara di depan orang banyak atau salah satu bentuk komunikasi. Presentasi juga bisa disebut sebagai topik pengajuan kegiatan, pendapat, informasi kepada orang lain. Tidak seperti pidato yang lebih sering dibawakan dalam acara resmi atau acara politik, presentasi lebih sering dilakukan di bisnis pertunjukan. Tujuan dari presentasi itu bermacam-macam, misalnya untuk membujuk atau untuk memberikan informasi. Tadi saja ada tujuan presentasi. Adapun tujuan presentasi yang kami kutip dari desainpendidikan.co.id yaitu adalah sebagai berikut. Tujuan pertama ada menyampaikan informasi. Contohnya seperti banyak pada perusahaan-perusahaan yang melakukan presentasi yang hanya untuk bertujuan untuk menyampaikan berupa informasi saja, seperti itu. Informasi atau pesan yang disampaikan bisa bersifat biasa, penting atau bahkan rahasia, atau tidak boleh banyak orang tahu, seperti itu. Misalkan perusahaan mengundang seseorang yang dianggap pantas untuk menyampaikan informasi sesuai tema yang telah ditentukan. Dalam hal ini si pembicara juga diharuskan memiliki keahlian yang sesuai dengan bidang dan pengalamannya. Baiklah, tujuan yang kedua adalah meyakinkan pendengar. Dikarenakan presentasi yang dilakukan itu memberikan informasi, data, dan bukti-bukti, jadi kita juga harus membuat si pendengar atau audiens itu terlihat yakin ya. Semula yang asalnya memiliki unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian, sehingga ketika dibicarakan atau disampaikan si presentasi oleh pembicara kepada audiens atau kelompok, jadi si audiens atau kelompok tersebut bisa merasa yakin, seperti itu. Yang tujuan yang ketiga adalah menghibur pendengar. Contohnya seperti presenter ya di TV-TV seperti itu. Presenter itu dituntut untuk melakukan pembicaraan yang sifatnya menghibur tetapi relevan dan profesional ya, sehingga para penonton televisi dapat menikmati acara tersebut, seperti itu. Selain acara televisi, acara hiburan yang lainnya dapat ditemukan pada seperti pesta perayaan-perayaan, contohnya seperti pesta perayaan pernikahan, ulang tahun, dan lain-lain. Dan seorang presenter juga ditugaskan untuk berbicara dan menyampaikan kata-kata yang dapat menghibur para tamu yang hadir sih, dan pada seperti pesta perayaan tersebut, seperti itu. Tujuan yang keempat itu adalah memotivasi dan menginspirasi pendengar atau audiens untuk melakukan suatu tindakan. Jadi contohnya seperti demi tercapainya suatu tujuan perusahaan, misalkan seorang pemimpin itu dituntut untuk mengarahkan dan membimbing para karyawannya agar bekerja secara maksimal dan tidak lupa untuk meningkatkan kualitasnya, seperti itu. Selain diberi arahan dan bimbingan, pimpinan perusahaan juga dapat melakukan motivasi agar para karyawannya dapat bekerja dengan semangat yang tinggi, seperti itu. Kegiatan memotivasi tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan suatu forum di mana karyawan bertindak sebagai pendengar, sedangkan yang bertindak sebagai pembicara atau yang melakukan presentasi itu pihak pimpinan perusahaan.
Pimpinan bertugas untuk menyampaikan informasi yang bersangkutan dengan tujuan perusahaan serta memotivasinya, baik dengan cara mempromosikan karyawan maupun, misalkan menaikkan gaji karyawan tersebut. Tujuan yang kelima adalah untuk melakukan penjualan. Hal ini bersangkutan, dengan misalkan perusahaan yang ingin mempromosikan suatu produk tertentu. Perusahaan menugaskan kepada salah seorang atau, kelompok karyawan untuk mempromosikan produknya kepada calon pembeli. Jadi misalkan si karyawan tersebut itu dibekali pengetahuan mengenai produk dan dibantu dengan alat bantu, misalnya alat peraga atau alat peraga untuk memudahkan, penyampaian pesan atau informasi. Untuk tujuan yang keenam adalah membuat suatu ide atau gagasan. Presentasi yang dilakukan hanya bertujuan untuk, memunculkan suatu ide atau gagasan dari para peserta pendengar atau audiens. Tipe tujuan ini biasanya diterapkan pada suatu perusahaan atau organisasi yang mengalami suatu masalah yang sulit untuk dipecahkan sehingga membutuhkan, pendapat atau argumen orang lain untuk memecahkannya. Yang ketujuh ada tujuan untuk, menyentuh emosi pendengar. Tujuan yang ketujuh ini yaitu untuk menyentuh emosi pendengar. Dalam hal ini, pembicara bertugas untuk melakukan pembicaraannya yang dapat menyentuh perasaan atau emosi seseorang. Sebagai contoh, pembicara, melakukan presentasi kepada para pendengar mengenai korban bencana, misalkan, yang terjadi pada akhir-akhir ini. Presentasi yang dilakukan pembicara membuat pendengar merasa tersentuh untuk membantu para korban bencana dengan cara menyumbangkan, sebagian harta atau dananya, seperti itu contohnya. Dan yang terakhir ada untuk memperkenalkan diri. Presentasi demikian biasa digunakan ketika, melakukan seperti misalnya, wawancara. Seperti seorang yang ingin melamar pekerjaan, dan kemudian ia memperkenalkan dirinya dengan menyebutkan, data pribadi dan daftar, riwayat hidupnya kepada pihak yang menanyakan. Baiklah, mungkin, seperti itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya ada tahapan presentasi yang akan disampaikan oleh Raihan Azman Zulfikar. Perkenalkan, nama saya Raihan Azman Zulfikar, NPM 205030096. Saya di sini akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ada tahapan presentasi. Tahapan presentasi itu diantaranya ada planning, ada delivering, ada handling, dan ada closing. Yang pertama itu planning atau perencanaan. Yang ke satu, understanding audience atau memahami pendengar. 2, informasi profile audience yang berguna antara lain yaitu knowledge, tingkatan pengetahuan, expertise, keahlian, experience, pengalaman, prejudice and attitude, praduga dan sikap, needs, kebutuhan, wants, keinginan. Yang ketiga ada menentukan tujuan presentasi. Yang keempat itu ada message to be delivered, pesan yang akan disampaikan. Yang kelima itu ada presentation tools, contohnya seperti proyektor, alat pengeras suara gitu, dan lain-lain. Dan yang terakhir, yang keenam, ada presentation room atau contohnya seperti aula, ruang kelas atau ruang kantor. Dan pada tahapan presentasi delivering atau penyampaian itu ada 4 unsur. Yang ke satu ada opening atau pembukaan, 2 message atau pesan, 3 evidence yaitu adalah bukti, dan yang terakhir itu yang keempat ada closing atau penutupan. Selanjutnya ada tahapan presentasi handling. Yang ke satu itu ada memperjelas pesan presentasi, 2 memperkuat pokok-pokok bahasan, 3 kesempatan bagi pembicara untuk menambah bukti dan contoh, dan yang terakhir yang keempat itu ada mendorong timbulnya interaksi antara pembicara dan audiens.
Dan ini adalah resiko dari handling, yaitu ada kemungkinan adanya pertanyaan yang sulit dijawab. Selanjutnya ada seorang audiens bisa saja mendominasi diskusi. Selanjutnya ada batasan waktu seringkali sulit untuk ditaati. Selanjutnya pendengar lain yang tidak tanggap pada pertanyaan atau jawaban dari pembicara. Dan yang terakhir itu ada audiens yang bersikap bermusuhan, tidak sependapat, dan bahkan ingin menguji saja. Dan pada tahapan presentasi yang selanjutnya dan pada tahapan presentasi closing atau penutupan, yaitu kita harus menutup presentasi yang mengandung kesimpulan. Jadi di akhir presentasi itu kita harus memberikan sebuah kesimpulan agar audiens itu lebih mengerti dan lebih paham apa yang kita sampaikan. Materi selanjutnya tentang prosedur praktik presentasi akan disampaikan oleh Ajki Asyami. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu materi mengenai prosedur praktik presentasi. Menurut Nurjal, dikutip dari kemendikbud.go.id, Reynald, pakar presentasi, menulis buku Presentation Genes, mengatakan tidak peduli seberapa hebat cara penyampaian presentasi Anda atau seberapapun menarik slide PowerPoint yang Anda buat, jika presentasi Anda tidak berdasarkan pesan yang solid, maka presentasi Anda tidak dapat berhasil. Maksud dari pesan yang solid adalah pesan presentasi yang sesuai dengan kebutuhan audiens, pas dengan waktu yang tersedia, terstruktur dengan baik, dan mengundang muatan isi yang kuat dan mantap yang mengemukakan bagi audiens. Nah, berikut ada langkah-langkah menyusun presentasi yang baik. Yang pertama, ada pilih topik presentasi. Topik presentasi adalah salah satu faktor yang sangat penting dan menentukan apakah presentasi akan menarik bagi audiens atau tidak. Jika topik presentasi yang disampaikan tidak sesuai kebutuhan, maka tidak mudah untuk mendapatkan perhatian audiens. Terus yang kedua ada kenali kebutuhan audiens. Nah, Matt Abraham yang merupakan seorang profesor yang mengajar di sekolah pascasarjana bisnis Universitas Stanford, di mana dia mengajar 2 kelas yang sangat populer yang berhubungan dengan komunikasi strategi dan presentasi virtual yang efektif. Nah, mengatakan bahwa sebagai seorang pembicara, tugas Anda adalah melayani audiens. Maka dari itu, sebagai presentasi gitu, sebagai kita yang mempresentasikan, kita harus jelas apa yang ingin dipresentasikan, apakah itu kebutuhan audiens atau bukan. Dan yang ketiga itu tentukan tujuan presentasi. Nah, setiap kali melakukan presentasi tentunya ada tujuan yang hendak dicapai. Apakah untuk membagikan informasi agar audiens tahu, apakah untuk membujuk audiens agar menerima satu ide, atau apakah untuk membuat mereka bisa melakukan sesuatu. Nah, jadi biar presentasi kita bisa diterima audiens, maka kita pun harus menentukan untuk apa kita berpresentasi. Yang keempat itu ada menentukan pesan utama, di mana pesan utama adalah sebuah pernyataan yang dituangkan dalam sebuah kalimat yang jelas dan ringkas, yang membuat audiens Anda peduli, mudah memahami, dan mudah mengingatnya. Pesan utama bisa ada 2 kemungkinan, yaitu bisa berupa fakta atau tindakan. Yang kelima ada susunan isi presentasi. Nah, isi presentasi berisi poin utama dan poin pendukung. Poin utama adalah poin-poin pokok yang hendak disampaikan dan mendukung pesan utama yang telah ditentukan. Sementara itu, poin pendukung presentasi ditujukan untuk mendukung
poin utama. Nah, jadi poin pendukung yang disampaikan haruslah menjadi sumber energi bagi yang mendengarkan, bukan hanya menambah pengetahuan bagi audiens, tetapi juga harus dapat menggerakkan audiens untuk bertindak sesuatu. Yang keenam itu ada susunan, pembukaan, dan penutupan presentasi. Nah, sebagaimana kita tahu gitu ya, dan sudah dijelaskan sebelumnya gitu, untuk menyusun pembukaan presentasi, Diana Widigard dari Virtual Speech Coach menjelaskan bahwa ada 3P yang perlu dibuat, yaitu fifth attention, menarik perhatian audiens dengan pernyataan, cerita, dan statistik mengejutkan. Yang kedua, promise, benefit to audience, menyampaikan apa manfaat yang didapat oleh audiens ketika mereka mendengarkan, menguasai, dan mempraktikkan apa yang Anda presentasikan. Yang ketiga itu ada preview of point, poin pertinjauan yang berfungsi sebagai peta bagi audiens Anda untuk mendapatkan manfaat dari presentasi Anda. Seperti itu. Dan yang terakhir itu ada membuat catatan pesan presentasi. Nah, rekomendasi yang disarankan adalah menulis catatan presentasi untuk membuat Anda tetap pada koridor pesan yang hendak Anda sampaikan. Catatan presentasi ini bisa dikombinasikan dari skrip dan kata kunci atau kelompok kata. Nah, jadi biar mempermudah gitu apa yang hendak disampaikan dan apa yang Anda tujukan untuk presentasi tersebut gitu, bisa Anda membuat kata kunci ataupun skrip seperti itu. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, untuk kesimpulan presentasi hari ini adalah presentasi merupakan kegiatan berbicara di depan orang banyak atau salah satu bentuk komunikasi. Presentasi juga adalah topik pengajuan kegiatan, pendapat, atau informasi kepada orang lain. Tidak seperti pidato, presentasi lebih sering dilakukan di area bisnis pertunjukan. Baiklah, mungkin hanya itu saja materi yang bisa dari kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.